Udah nggak ada pilihan lain. Jadi yang dipilih adalah operasi militer terbuka. Artinya itu seperti serangan. Ini kalau kita bicara sebagai orang Indonesia yang jelas-jelas pembukaannya adalah menentang penjajahan di seluruh dunia, mestinya kita marah. Terdepan ini. Kita terdepan ini untuk udah berdiri. melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul, itu nggak bisa ditawar. Bahkan itu tidak bisa direvisi kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita udah ngomong belum sih, Mas? Belum. Belum ya? Makanya ini kan misi pertama kan, negara ini lahir kan karena itu, dari Founding Fathers menetapkan bahwa kita ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan. Makanya kita fokus di selalu akan membela Palestina sebagai negara terjajah. Oke, coba kita baca pembukaan Undang 45 ya. Mungkin banyak teman-teman yang lupa nih, Mas. Ya, itu. Ini saya bacain dulu nih ya. Ini konstitusi ya yang ngomong ya. Pembukaan UUD 45. Oke. Ini saya bacain ya. Ada mana nih? Ini ada bunyinya gini. Pembukaan, ini saya bacain ya, pembukaan UUD 45 nih ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Clear tuh? Clear. Itu di alinea pertama loh. Alinea pertama tuh. Itu udah berarti top tujuannya tuh paling atas yaitu bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Jadi mau satu negara presidennya mau bobrok atau tidak, didukung atau tidak, itu biar urusan negara itu. Betul. Biar negara itu yang menyelesaikan, biar elit-elit partai itu yang menyelesaikan, biar rakyatnya yang menyelesaikan. Contoh seperti Indonesia ketika reformasi. Itu kan ditentukan tidak oleh rakyat Indonesia, walaupun kita tidak tahu ada campur tangan yang lain, tapi intinya tuntutan masyarakat dan diselesaikan sendiri oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau ini ada negara yang tidak sabar, yang motifnya udah jelas adalah menguasai sumber daya alam di negara tersebut. Dan kita harus belajar bahwa Irak juga begitu sama. Dan sampai sekarang Irak juga tidak sejahtera. Sampai hari ini. Sampai hari ini tuh Irak konflik terus terjadi. Gitu. Jadi kita nggak mungkin percaya dengan itu semua. Tapi yang bagusnya wakil presiden Venezuela tadi bilang bahwa yang baru kami dilantik menentang dan tetap mengakui bahwa presidennya adalah Maduro itu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini gitu. Oke. Jadi kita nggak tahu, mungkin bakalan panjang urusan ini. Ya. Apalagi kalau nanti masyarakatnya udah terbelah dua ya. Mudah-mudahan sih. Kenapa banyak kalangan mengatakan bahwa ini mesti ditentang? Karena bisa jadi negara lain akan dilakukan hal yang sama. Jadi Trump ini kan tipenya kan eksibisionis, fasis. Otoritarian dia itu otoriter kan. Dia akan melihat kalau pada diem aja nih, dia akan melakukan itu. Dan Trump udah ketahuan memang gayanya memang otoriter. Nah, biar imbang kita juga harus melihat bagaimana kelakuan Donald Trump ini juga menimbulkan polemik yang luar biasa di internal Amerika. Para anggota Kongres, politikus dan pengamat di sana juga mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Bahkan mereka menganggap Donald Trump ini sedang sakit gitu ya. Oke. Ini ada video Donald Trump. Ketika ditanya oleh wartawan ya. Di pesawat ya. Oh, nggak ada audionya. Jadi di sini Donald Trump ditanya bagaimana masa depan Venezuela. Ya, kena akan. Terus dia bilang ambil alih. Kalau saya jawab nanti akan kontroversi. Tapi saya jawab juga deh bahwa Amerika akan memimpin Venezuela. Yang kedua dia bilang nanti Amerika akan mengurus perusahaan-perusahaan minyak di sana. Yang ketiga mereka ditanya ada kemungkinan kita akan melakukan yang sama di Kolombia. Jawaban dia, Kolombia negara yang menarik untuk diserang. Memang, aduh. Jadi kita mesti bersiap-siap bahwa negara-negara di sekitar Amerika ini nggak bisa tidur nih. Dan dampaknya Mas dikhawatirkan. Kan Amerika tahun 2000, tahun depan atau tahun ini sih
akan menjadi penyelenggara Piala Dunia Piala tahun Dunia, ini ya. Betul. 3 negara, Amerika, Meksiko dan Kanada. Nah, ini situasi geopolitik seperti ini seperti apa? Iya. Apa yang terjadi karena bagaimanapun Amerika Latin ini kan punya ini sendiri ya, punya spirit sendiri untuk melawan Amerika saudara benuanya yang di sana. Nanti bagaimana dengan Meksiko? Apakah mereka bisa mengendalikan penuh bagaimana kondisi Meksiko? Apalagi kalau nanti ternyata ada negara Venezuela lolos nggak ya? Saya lupa itu. Yang lolos sih kayak Kolombia. Nah, saya nggak hafal itu. Chili kayak lolos. Ya, Chili. Ya. Chili lolos. Nah, kalau mereka main di Amerika tuh gimana ya? Nah. Makanya ini problem lain yang akan terdampak dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang. Sebenarnya kan si Maduro ini sudah 2 hari sebelum penangkapan tuh dia sudah bilang ke pers bahwa dia siap untuk berunding kembali dengan Presiden Trump. Ya. Tapi ternyata Trump kayaknya udah nggak sabar. Nah, ada satu wilayah tempat surganya mineral itu di wilayah selatan. Itu ternyata konsesinya udah diberikan ke Rusia dan Cina untuk menambang itu. Oh gitu. Nah, batal dong kalau mungkin gitu ya. Makanya ini akan di-riset ulang dan pasti Amerika akan mengatur semua itu. Gitu, kira-kira gitu ya. Kayaknya saya lebih itu deh. Nah ya makanya ini soal konsensi itu sebenarnya udahlah mungkin ya udah jangan dikasih ke sana semua, kita juga butuh ini gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi perang setelah Perang Dunia Kedua ini akan terjadi gejolak geopolitik yang baru itu seperti apa? Pasti perang teknologi, perang militer yang kemudian terjadi perebutan sumber daya alam yang akan dijadikan senjata baru di era Perang Dunia Ketiga yang orang-orang akan memprediksi itu. Tapi Mas, yang menarik ya, satu hal memang Trump melakukan kesalahan. Cuma kita harus belajar dari kesalahan Venezuela juga. Dan ada di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Rata-rata negara yang punya sumber daya alam melimpah, kemudian sistemnya adalah demokrasi, itu pasti hancur. Dia ribut, kemudian korupsi merajalela, pejabatnya sewenang-wenang, antar faksi saling bertikai, kudeta, peralihan kekuasaan yang tidak smooth. Kekayaan tuh hanya terpusat pada lingkaran presiden dan sekitarnya, sementara rakyatnya tetap miskin. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, makanya itu yang tadi tuh kutukan sumber daya alam itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan terjadi masalah. Tapi rata-rata memang negara yang punya sumber daya alam tapi dikelola dengan cara yang lebih terintegrasi kayak Arab Saudi, itu biasanya lebih rapi ya. Karena dia hanya ada satu orang menguasai seluruh raja gitu, terus dia ngatur tuh semuanya. Tapi begitu dia jadi demokrasi, udah gubernurnya itu main semua, diadu domba gampang. Mau jadi gubernur dia harus ngasih izin tambang, segala macam. Akhirnya kekayaan itu hanya ada di sekitar elit, rakyatnya tetap miskin. Dan itu mengingatkan saya terjadi pada satu negara yang dibilang surga dunia, yang katanya kalau dilempar kayu dia jadi tanaman. Dilempar batu dia jadi emas. Nah, negeri itu adalah namanya Indonesia. Dan kita nggak pengen itu terjadi. Saya ingat di Bangka Belitung, Mas, itu kan rajanya timah ya. Tapi yang terjadi rakyatnya tetap miskin. Kita belajar Bangka Belitung timah itu dari SD. Tahun 1990-an tuh. Sampai sekarang tetap miskin. Ya, makanya pernah ada yang mengkritik Indonesia itu terlalu cepat demokrasinya. Nah, ini bisa jadi pembahasan menarik dari para ilmuwan, teman-teman semua yang mengikuti perkembangan politik internasional. Sebenarnya demokrasi ini pas nggak sih untuk seluruh negara? Ternyata mungkin tidak juga gitu. Dan ternyata Amerika juga nggak one man one vote juga. Gitu. Makanya ini kan sesuatu yang dicangkokkan ke negara-negara berkembang, tapi ternyata tujuannya beda. Tujuannya beda agar mereka elitnya berantem,
terus terjebak dalam perang elit dan aset-asetnya dikuasai oleh asing gitu. Demokrasi tujuannya untuk melemahkan. Ada yang bilang, wah suap aja pejabatnya. Betul. Bikin aturan yang undang-undangnya dibikin berat sehingga biaya pemilunya mahal. Iya. Benar. Artinya elitnya harus konsesi dengan perwakilan oligarki yang ada di situ. Benar. Itulah yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Venezuela dan serangan dari Trump. Semoga tidak terjadi di negara kita tercinta. Dan para elit politik yang menentukan nasib 270 juta rakyat Indonesia ini bisa mempertanggungjawabkan semua yang diberikan kepadanya untuk mengatur negara supaya tidak terjadi gejolak yang berkepanjangan. Oke Mas, thank you. Oke. Sampai ketemu besok di dokumen berikutnya. Sindo News. Jangan lupa Anda bisa mengakses informasi di www.sindonews.com dan juga di digital YouTube Sindo News Official dan di Sindo News TV. Bye-bye. Bye.